Karena penduduk lokal yang mayoritasnya itu Muslim dan Yahudi itu udah muak sama tentara salib. Mereka malah bantuin Saladin buat ngusir tentara salib. Dia pilih hari itu buat nunjukin ke dunia Muslim kalau dia memang pelindung sejati tempat-tempat suci. So yang sebelumnya udah diduduki oleh tentara salib langsung disucikan lagi salib besar. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru khususnya soal sejarah. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Kota Yerusalem, tempat suci tiga agama besar yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam, sempat ditaklukkan tentara salib tahun 1099 Masehi pas Perang Salib yang pertama. Waktu itu umat Islam kalah karena mereka nggak kompak, tapi keadaan ini nggak bertahan lama. Muncullah Saladin, Sultan Mesir dan Syria yang berhasil menyatukan kekuatan Muslim buat balikin keadaan. Tahun 1187, dia menghajar pasukan salib di pertempuran Hattin dan akhirnya merebut kembali Yerusalem. Tapi yang bikin beda, Saladin ini nggak main kasar. Dia memenangkan Yerusalem itu jauh lebih beradab dibandingkan tentara salib sebelumnya. Makanya dia dihormati banget, nggak cuma sama umat Islam, tapi juga sama orang Kristen. Nah, masalah Yerusalem itu dimulai sejak bangsa Turki Saljuk muncul di abad ke-11 Masehi. Mereka ngacak-ngacak Asia Kecil termasuk Anatolia, sampai bikin kekaisaran Bizantium keteteran. Pas tahun 1071 Masehi, pasukan Bizantium nih dibantai habis-habisan di pertempuran Manzikert, yang habis itu bangsa Turki mulai pecah jadi negara-negara kecil yang saling bersaing. Kaisar Bizantium, Alexios Komnenos, yang pengen balikin kejayaan kekaisaran minta bantuan dari Paus Urbanus II buat ngusir bangsa Turki. Tapi yang dia dapat malah lebih dari yang dia minta. Paus bikin pidato dramatis banget di Clermont, Prancis yang ngajak orang Eropa buat perang suci lawan orang kafir. Dia janjiin pengampunan dosa buat siapa aja yang ikut perang. Nah, akhirnya para bangsawan Eropa itu pada semangat. Nggak cuma soal karena agama, tapi juga mereka ngincer harta dan kekuasaan. Mereka jalan ke Levant buat perang yang kita kenal sebagai Perang Salib Pertama dan hasilnya adalah Nicaea jatuh tahun 1097, terus Antioquia dan Edessa di tahun 1098 dan akhirnya Yerusalem mereka rebut tahun 1099 Masehi dan kota itu jadi lautan darah. Mereka bahkan ngubah Masjidil Aqsa jadi gereja Bait Suci. Setelah kejatuhan Yerusalem, dunia Islam mulai nyiapin balasan meski butuh waktu yang lama ya. Konsep jihad yang sebelumnya banyak dilupakan tuh mulai dihidupin lagi. Awalnya bendera perlawanan tuh diangkat sama dinasti Zangid, terus estafetnya diambil oleh Saladin, Sultan Mesir yang ya keren banget lah. So, Saladin ini nggak asal maju perang. Dia habisin puluhan tahun buat nyiapin diri lawan tentara salib. Tapi yang benar-benar bikin perang pecah itu ya gara-gara Reynald de Chatillon, seorang satria salib yang ngeselin parah. Dia nyerang kafilah dagang muslim dan ngejek Nabi Muhammad. Saladin yang biasanya kalem langsung ngamuk dan mulai bergerak. Tanggal 4 Juli 1187, Saladin ketemu pasukan tentara salib di Hattin. Meskipun jumlahnya lebih banyak, pasukan salib dibuat nggak berdaya. Saladin pakai taktik yang jitu. Dia bikin pasukan lawan kehausan, terus menyerang mereka di saat yang paling lemah. Dan hasilnya, tentara salib dihancurkan total. Salib suci, simbol penting mereka, juga berhasil dirampas. Setelah kekalahan telak tentara salib di pertempuran Hattin, pasukan salib yang kalah parah nggak punya tenaga lagi buat jagain benteng mereka. Saladin yang udah menang besar nggak mau buang waktu, dia nyebarin pasukan kayak semut dari utara sampai selatan pantai Levant. Benteng-benteng salib jatuh satu persatu bahkan banyak yang tanpa perlawanan sama sekali. Kenapa bisa segampang itu? Karena penduduk lokal yang mayoritasnya itu Muslim dan Yahudi itu udah muak sama tentara salib. Mereka malah bantuin Saladin buat ngusir tentara salib. Selain strateginya yang bagus, komandan-komandan perang Saladin itu juga nggak kalah keren. Yang banyak dari mereka berhasil menguasai daerah-daerah musuh. Kayak di Nazaret itu jatuh ke tangan Gokbori. Sementara di Nablus dikuasai oleh Husam ad-Din. Kemudian Haifa, Arsuf, dan Kaisarea itu diambil oleh Badaruddin Dildrim. Jaffa di tangan Al-Adil dan yang lain-lain. Nah, satu kesalahan Saladin adalah dia nggak langsung fokus ke Tirus. Jadi Tirus ini benteng yang penting banget, tapi dia malah ngejar target yang lain dulu. Nah, kesalahan inilah yang jadi masalah besar pas Perang Salib ketiga nanti. Tentara salib dari berbagai penjuru malah kumpul di Tirus dan jadi lebih kuat. Setelah nyoba negosiasi buat nyerahin Tirus dan gagal, Saladin akhirnya bergerak ke Askelon, benteng strategis yang jadi gerbang ke Mesir, dan dalam perjalanan dia juga ngambil Ramlah, Ibelin, dan Darum.
Setelah daerah-daerah strategis itu bisa dikuasai, dia baru menuju ke tujuan utama yaitu Yerusalem. Saladin tahu dia nggak punya banyak waktu. Dia ngerti banget kalau umat Kristen bakal nyiapin balas dendam yang besar-besaran. Jadi dia deal-dealan nih ke delegasi Yerusalem. Syaratnya gampang. Warga kota boleh bawa semua harta mereka dan pergi dengan aman di bawah perlindungan militer Saladin. Tapi tahu nggak kalian? Delegasi itu nolak loh. Saladin tetap sabar dan nawarin opsi yang lebih baik. Mereka bisa tetap tinggal di Yerusalem tanpa diusik oleh pasukan Ayyubiyah, pasukannya Saladin, tapi mereka juga nolak lagi. Mereka bilang kita nggak bakal nyerahin Yerusalem at all. Ya, Saladin yang biasanya kalem jadi kesel banget ya. Dia ingin gimana penduduk Muslim dan Yahudi dibantai habis-habisan sama tentara salib di Yerusalem tahun 1099. Jadi dia putusin buat ngelakuin hal yang sama, kalau perlu. Nah, di tengah ketegangan-ketegangan ini, ada seorang bangsawan Prancis yaitu Belian dari Ibelin. Dia kabur dari perang Hattin dan minta izin ke Saladin buat masuk ke Yerusalem. Alasannya mau jemput istri dan anak-anaknya buat dibawa ke Tirus. Saladin ya kasih izin dengan dua syarat. Pertama, Belian cuma boleh tinggal 1 malam dan yang kedua dia nggak boleh ngelawan Saladin. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Pas Belian masuk ke Yerusalem, penduduk kota itu langsung minta dia buat bantuin pertahanan. Akhirnya dia nggak cuma tinggal semalam, dia malah mimpin pertahanan kota. Belian nulis surat ke Saladin buat ngejelasin situasi dan hebatnya Saladin nggak marah loh. Dia malah nolongin keluarganya Belian buat pergi ke Tirus dengan aman lengkap dengan hadiah dan pengawalan bersenjata. Tanggal 20 September 1187 Masehi, pasukan Ayyubiyah bergerak menuju ke Yerusalem dan Saladin sendiri yang mimpin. Tentara Salim yang ada di Yerusalem termasuk warga biasa itu ya udah hopeless banget sebenarnya. Mereka bahkan harus angkat anak-anak dari ksatria. Pertahanan mereka cuma ngandelin tembok kota. Nah, hari-hari pertama pengepungan, tembok dan menara Yerusalem tuh dihajar habis-habisan sama panah, batu, dan serangan dari menara pengepungan. Tapi pas tentara Saladin nyoba maju, mereka dipukul mundur. Kebuntuan ini ya berlangsung beberapa hari sampai Saladin sadar dia salah posisi. Matahari itu bikin silau tentara mereka. Jadi mereka kesulitan buat nyerang. Saladin akhirnya pindahin pasukannya ke Bukit Zaitun di sebelah timur kota. Nah, tempat ini dianggap lebih strategis karena ada gerbang besar buat serangan mendadak. Tanggal 25 September, pasukan Saladin udah di posisi baru, tepat di tempat tentara salib dulu itu menyerang Yerusalem 88 tahun sebelumnya. Saladin ngirim para penambangnya buat ngerusak tembok. 3 hari kemudian celah besar berhasil dibuat dan kota itu siap untuk diserang. Waktu itu Belian yang paham banget kalau kota udah nggak bisa dipertahankan langsung naik kuda buat ngomong face to face dengan Saladin. Dia nggak mau ada pertumpahan darah yang sia-sia. Belian bilang ke Saladin sesuatu yang ya bikin kita merinding. Ya at least saya lah yang merinding kalau baca percakapan ini. Dia bilang, Sultan, kalau kami harus mati, kami bakal bantai anak-anak dan istri kami dulu. Bakar semua harta kami biar kamu nggak dapat apa-apa dan hancurin tempat suci seperti Masjidil Aqsa. Terus setelah semuanya hancur kami akan keluar semua buat bertempur sampai mati. Kami akan bunuh sebanyak mungkin orangmu sebelum kami gugur. Kalau harus mati, kami mau mati dengan kehormatan. Kalian bisa bayangin nggak sih ancaman kayak gitu benar-benar bikin situasi kan tegang banget. Saladin yang biasanya kalem langsung sadar dia nggak bisa biarin hal itu terjadi. Kalau Yerusalem beneran dihancurin, itu kan bakal jadi bencana besar, bukan cuma buat dia, tapi juga umat Muslim secara keseluruhan. Apalagi dia udah janji buat ngejaga tempat-tempat suci itu. Saladin akhirnya ngasih opsi yang lebih baik. Yerusalem akan diserahkan tanpa pertumpahan darah, tapi ada syaratnya. Penduduk Yerusalem harus bayar tebusan kalau mau bebas. Tebusannya ya lumayan gede sih, 10 dinar buat cowok, 5 dinar buat cewek, dan 1 dinar buat anak-anak. Kalau nggak bisa bayar, ya siap-siap diperbudak. Total ada 7.000 orang miskin yang nggak mampu bayar, tapi Saladin bukan tipe orang yang tega. Dia bilang orang tua yang sudah nggak sanggup bayar dia bebaskan. Banyak juga orang kaya yang bantu ngebebasin mereka. Bahkan saudara Saladin yaitu Al-Adil dan beberapa jenderal Ayyubiyah rela ngebebasin beberapa orang atas kemauan mereka sendiri. Nggak cuma itu, Saladin juga ngebiarin para wanita bangsawan pergi tanpa bayar, termasuk Ratu Shibela. Dia dikasih izin buat ketemu suaminya, Guy dari Luzion, yang jadi tawanan Saladin. Ya, gimana kita nggak respect dengan pemimpin yang kayak gini. Dan ada satu lagi ya kejadian yang bikin hati kita meleleh. Sekelompok wanita bangsawan itu datang ke Saladin sambil nangis-nangis. Ternyata mereka kehilangan suami mereka, yang ada yang ditawan, ada juga yang dibunuh. Nah, Saladin itu dikenal punya hati yang besar, langsung kasih perintah, kalau suami mereka masih hidup, bebaskan. Saladin nggak mau satu pun dari wanita itu jadi budak.
Tapi di sisi lain ada juga cerita yang bikin kesel ya, beberapa orang kaya yang sebenarnya mampu bayar itu malah nggak mau bantu ngebebasin orang miskin. Bahkan Patriark Heraklius, pemimpin agama Kristen di Yerusalem itu cuma minta Saladin buat ngebebasin beberapa ratus orang aja. Sisanya dia biarin aja. Heraklius ini malah kabur bawa kereta penuh emas dan harta dari gereja-gereja suci. Dan akhirnya pada 2 Oktober 1187 Masehi atau 27 Rajab menurut kalender Islam, Saladin resmi masuk ke Yerusalem. Dan kalian tahu nggak? Itu tanggal spesial banget buat umat Islam. Tanggal itu diperingati sebagai malam perjalanan Nabi Muhammad ke kota suci, ke Masjidil Aqsa. Saladin sengaja pilih hari itu buat nunjukin ke dunia muslim kalau dia memang pelindung sejati tempat-tempat suci. Kota Yerusalem berhasil direbut tanpa ada pertumpahan darah yang besar, meskipun ya ada konsekuensinya. Sekitar 15.000 orang termasuk 7.000 pria dan 8.000 wanita tetap jadi budak. Tapi kalau dibandingin dengan apa yang dilakukan tentara salib pas ngerebut Yerusalem tahun 1099, ya ini jauh lebih manusiawi lah. Setelah Saladin berhasil merebut Yerusalem, banyak hal yang berubah drastis di kota itu. Masjidil Aqsa yang sebelumnya udah diduduki oleh tentara salib langsung disucikan lagi. Salib besar mereka di atas itu dirobohin, terus dibangun dan dicuci bersih kayak mau dipakai lagi untuk sholat. Semua barang peninggalan tentara salib di dalam masjid juga dikeluarin, bangunan liar yang rusak, area sekitar juga dirobohin. Saladin juga ngehias Masjidil Aqsa dengan karpet oriental dan parfum ya yang bikin suasana makin sakral. Terus dia pasang mimbar spesial yang sebenarnya udah disiapin sama mentornya yaitu Nuruddin. Nuruddin ini pengen banget ngerebut Yerusalem tapi sayang umurnya itu nggak cukup panjang. Jadi pas mimbar itu dipasang, impian Nuruddin itu seolah-olah terwujud. Nggak heran Jumat pertama setelah 88 tahun, sholat berjamaah langsung digelar di situ dan kebayang pasti gimana suasananya ketika itu. Beberapa gereja Kristen di Yerusalem diubah jadi masjid, tapi Saladin nggak sewenang-wenang. Orang-orang Kristen asli kayak Ortodoks Timur dan Koptik tetap diperbolehkan tinggal dan ibadah di kota itu. Syaratnya, mereka bayar pajak yang dinamakan jizyah sebagai ganti dari wajib militer. Ada satu momen yang cukup tegang ya. Gereja Makam Suci, salah satu situs paling suci buat orang Kristen itu sempat ditutup selama 3 hari. Banyak yang minta izin Saladin buat ngehancurin gereja itu, tapi ada yang bilang nggak usah. Akhirnya Saladin mutusin buat melindungi gereja itu. Dia ingat ratusan tahun sebelumnya, di mana Khalifah Umar bin Khattab juga ngelindungin gereja itu. Jadi dia nggak mau ngecewain warisan sejarah umat Islam. Berita jatuhnya Yerusalem sampai juga ke Eropa. Banyak orang Eropa yang nganggap Saladin ini kayak hukuman Tuhan buat mereka. Tapi di sisi yang lain, buat kaum Muslim, ini adalah momen yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Akhirnya tanah suci balik ke tangan mereka, ke tangan umat Islam. Pasukan tentara salib sendiri udah nggak sekuat dulu. Mereka cuma bertahan di benteng terakhir di Tirus. Sementara sebagian besar kekuatan mereka udah dihancurin di pertempuran Hattin. Beberapa yang tersisa malah mencoba nyerang Acre. Tapi ya itu adalah awal dari perang salib yang ketiga. Yang kalian pasti pernah dengar nama Richard the Lionheart dari Inggris kah? Dia dan Raja Philip dari Perancis datang buat merebut kembali wilayah pesisir Levant. Meskipun beberapa wilayah berhasil mereka kuasai, tapi Yerusalem tetap aman di tangan Saladin. Nama Saladin masih dikenang sampai sekarang baik di dunia Islam maupun Kristen. Banyak banget lah cerita tentang kepribadiannya yang murah hati dan strategi briliannya yang bikin dia jadi legend. Meskipun sebagian cerita itu ya mungkin udah dibumbuin sana sini ya, tapi nggak ada yang bisa menyangkal kalau dia adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Jadi kalau kita cari contoh pemimpin yang nggak cuma pintar perang, tapi juga punya moral yang tinggi, ya Saladin adalah jawabannya. Dan segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapat info baru, tapi juga jadi makin penasaran sama cerita-cerita sejarah yang lain. Karena jujur aja sejarah itu lebih dari sekedar angka dan fakta, tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan keep exploring history. Bye.